Hayam Wuruk lahir sebagai putra mahkota Majapahit pada tahun 1334. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, berkepribadian halus, dan memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai pewaris tahta, ia mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam bidang politik, seni, dan spiritualitas. Pada usia 16 tahun, Hayam Wuruk diangkat sebagai Raja Majapahit, menggantikan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, yang turun tahta. Meskipun masih muda, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang luas dan kompleks. Dalam masa pemerintahannya, ia mendapatkan dukungan penuh dari Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Salah satu prestasi utamanya adalah menjaga stabilitas politik dan ekonomi Majapahit. Ia juga berhasil memperluas pengaruh Majapahit hingga ke seluruh Nusantara, mewujudkan cita-cita Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Dalam bidang seni dan budaya, Hayam Wuruk menjadi pelindung utama. Ia mendukung perkembangan sastra, tari, dan musik tradisional Jawa. Pada masa pemerintahannya, Kakawin Nagarakretagama ditulis oleh Empu Prapanca, menggambarkan kejayaan Majapahit dan kehidupan kerajaannya. Hayam Wuruk juga dikenal atas kebijaksanaannya dalam hubungan diplomatik. Ia menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga melalui pernikahan politik dan perjanjian damai. Salah satu contohnya adalah pernikahannya dengan putri dari Kerajaan Sunda. Meskipun peristiwa Bubat kemudian menjadi tragedi yang menyakitkan. Peristiwa Bubat merupakan salah satu noda dalam sejarah pemerintahan Hayam Wuruk. Perang antara Majapahit dan Sunda di alun-alun Bubat terjadi karena ambisi Mahapati Gajah Mada yang menginginkan pengakuan kekuasaan penuh Majapahit atas Sunda. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi Hayam Wuruk, meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam keputusan tersebut. Meskipun tragedi Bubat, Hayam Wuruk tetap dihormati oleh rakyatnya. Ia terus fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti irigasi untuk pertanian, dan memperkuat armada laut untuk perdagangan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahannya. Hayam Wuruk juga dikenal sebagai raja yang dekat dengan rakyatnya. Ia sering mengadakan kunjungan ke desa-desa untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi rakyat. Pendekatan ini membuatnya dicintai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Hayam Wuruk juga memperhatikan perkembangan agama dan spiritualitas. Ia mendukung penyatuan berbagai aliran kepercayaan di Nusantara, menciptakan harmoni antara agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Usahanya ini memperkuat persatuan di wilayah kekuasaannya. Di masa pemerintahannya, Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik berkembang pesat, menarik pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Hayam Wuruk memastikan keamanan jalur perdagangan maritim, menjadikan Nusantara sebagai poros ekonomi global. Hayam Wuruk juga menginisiasi pembangunan candi-candi megah yang menjadi simbol kejayaan spiritual dan kebudayaan Majapahit. Candi seperti Penataran dan Sukuh menjadi saksi bisu kemajuan arsitektur dan seni rupa pada masa itu. Selain itu, Hayam Wuruk dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ia mengundang para cendekiawan dari berbagai wilayah untuk berdiskusi dan berbagi ilmu. Hal ini mendorong perkembangan intelektual di Kerajaan Majapahit. Di masa tuanya, Hayam Wuruk merenungkan pencapaian dan kegagalan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kejayaan Majapahit adalah hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk para menteri, prajurit, dan rakyat. Ia meninggal pada tahun 1389, meninggalkan warisan besar dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan Hayam Wuruk dikenang sebagai masa keemasan Majapahit. Kebijaksanaan, visi,
dan dedikasinya telah menginspirasi banyak generasi. Ia tidak hanya seorang pemimpin yang kuat, tetapi juga simbol persatuan dan kejayaan Nusantara. Setelah kematiannya, Majapahit mulai menghadapi tantangan besar. Perselisihan internal dan serangan dari luar perlahan melemahkan kekuatan kerajaan. Namun, warisan Hayam Wuruk tetap hidup dalam ingatan rakyat dan menjadi inspirasi dalam perjuangan untuk persatuan dan kemakmuran Nusantara. Nama Hayam Wuruk tidak hanya tercatat dalam sejarah Indonesia, tetapi juga dalam legenda dan sastra tradisional. Ia dianggap sebagai lambang pemimpin ideal yang mampu menyatukan keberagaman dalam harmoni. Jejaknya tetap relevan hingga hari ini, mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dan kerjasama dalam mencapai kejayaan. Warisan Hayam Wuruk juga terlihat dalam nilai-nilai yang ia tanamkan pada generasi berikutnya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, menghormati tradisi, dan menjunjung tinggi keadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat dalam membangun identitas bangsa Indonesia. Hingga kini, nama Hayam Wuruk terus dihormati dalam berbagai perayaan budaya dan sejarah di Indonesia. Candi-candi peninggalannya menjadi tempat wisata dan ziarah yang mengingatkan kita pada kejayaan Majapahit dan peran pentingnya dalam membangun peradaban Nusantara.